Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Kemudian kemarin kita kan sudah belajar tentang pengertian dan ciri-ciri teks cerita sejarah. Kita ulangi sedikit tentang pengertian dan ciri-ciri teks cerita sejarah. Apa pengertian dari teks cerita sejarah itu? Ada yang masih ingat? Ibu akan ulangi lagi ya. Pengertian teks cerita sejarah yaitu sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Nah, itu pengertian dari teks cerita sejarah. Ingat ya. Ingat kan baru kemarin. Nah, kalau ciri-cirinya apa saja kemarin? Oh iya, hari ini masuk semua ya. Masuk, nihil ya, tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Ya, kembali lagi ke pelajaran. Ciri-cirinya ada 3 ya. Kronologis, konjungsi temporal, dan berisi fakta. Apa itu kronologis? Yaitu adanya urutan peristiwa yang disajikan sebelum, saat, dan setelah peristiwa itu terjadi. Kemudian konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu penanda keterangan waktu. Contohnya diawali kata saat, pada, ketika, dan sebagainya. Yang ketiga itu berisi fakta, yaitu bisa disebut dengan data, dan kita dapat menggali data tersebut dengan 5W plus 1H. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Apa saja yang terdapat di kaidah kebahasaan teks cerita sejarah? Itu ada 4. Yang pertama, prononima atau yang disebut dengan kata ganti, yaitu kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Kemudian ada frasa adverbial, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga itu ada verba material, yaitu kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, menyapu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, konjungsi temporal atau kata sambung waktu, yaitu berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Ya, paham ya? Semoga paham. Nanti bisa membaca di buku pegangan kalian. Bisa belajar sendiri di rumah, membaca ya. Kemudian di teks cerita sejarah itu ada struktur teks cerita sejarah, ada strukturnya ya. Ada 3, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Apa? Reorientasi,
urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang pertama, Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu orientasi. Merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya itu terdapat di awal paragraf. Biasanya berisi apa? Berisi pengantar atau pengenalan. Kemudian paham ya, paham. Yang kedua, urutan peristiwa. Merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Biasanya terletak di paragraf kedua, yaitu berisi urutan kejadian awal sampai akhir. Kejadian cerita sejarah dari awal sampai akhir. Yang ketiga, yang terakhir itu ada reorientasi. Berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi itu boleh ada dan boleh tidak ada, tergantung penulisnya. Kemudian itulah struktur teks cerita sejarah. Semoga kalian paham ya. Nanti bisa baca-baca buku dan mencari apa sih teks cerita sejarah itu, strukturnya. Kemudian tugas kalian buat minggu depan itu mencari contoh teks cerita sejarah, dan kalian nanti dikasih tanda struktur teks cerita sejarah, strukturnya, reorientasi di sebelah mana, urutan peristiwa di sebelah mana, dan reorientasi sebelah mana gitu. Nanti dikumpulkan minggu depan. Paham ya? Nanti segini saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu, dan cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.